Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Pembahasan kita pada kali ini adalah mengenai konsep survei cepat. Tujuan pembelajaran yakni kita memahami tentang pengertian survei cepat, kemudian kita mengetahui manfaat dari survei cepat, ciri-ciri survei cepat, dan tahapan dari survei cepat. Yang pertama, pengertian survei. Survei merupakan kegiatan atau usaha pengumpulan informasi dari sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili populasi. Informasi dari masyarakat itu dapat diperoleh dengan alat bantu atau dikenal sebagai instrumen penelitian, baik yang berupa kuesioner maupun peralatan lain untuk pengukuran. Informasi yang bisa didapat berupa informasi tentang cakupan atau prevalensi suatu kejadian, bisa juga informasi mengenai hubungan antar variabel. Nah, biasanya kegiatan survei ini sering kali memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang besar maupun prosedur yang rumit apabila mencakup pada skala yang luas. Nah, tentunya teknik survei tersebut menjadi kurang memadai apabila harus dilakukan, terutama apabila informasi yang dibutuhkan adalah bersifat segera. Untuk itu, perlu dikembangkan adanya suatu bentuk metode survei yang sederhana, relatif murah, cepat, dan tepat, sehingga informasi yang didapatkan adalah informasi yang cukup akurat. Nah, inilah yang menjadi dasar kita menggunakan survei cepat. WHO telah mengembangkan suatu teknik survei yang cepat dan murah untuk mengevaluasi program imunisasi. Nah, teknik survei ini dikenal sebagai metode survei cepat atau rapid survey method. Dan ternyata ini juga dapat digunakan untuk evaluasi program kesehatan yang lain. Kegiatan survei konvensional biasanya dilaksanakan dengan biaya tinggi, sampel besar, dan prosedur yang cukup rumit. Namun teknik ini kurang memadai untuk dilakukan pada tingkat kabupaten atau kota karena memerlukan waktu lama untuk pengolahan dan analisis datanya. Nah, yang berikutnya adalah manfaat survei cepat. Nah, dengan berbagai keunggulan survei cepat ini, maka bagi para pengelola dan perencana program kesehatan, baik itu di kabupaten atau kota, metode survei cepat ini perlu dikuasai. Sehingga yang pertama dapat melakukan penilaian perkembangan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada setiap periode waktu tertentu, misalnya per tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahan evaluasi dan perencanaan, mengingat banyak kelemahan data rutin. Kemudian yang berikutnya tidak memakan banyak biaya dan waktu. Nah, inilah manfaat dari survei cepat, sehingga nanti diharapkan kita juga mahasiswa juga punya bekal untuk melaksanakan sebuah survei cepat. Nah, kalau kita bandingkan, ini adalah perbedaan antara survei nasional ya dengan survei cepat ya. Tentu kalau kita lihat perbandingan dari biasanya dari desain samplingnya ya, desain sampelnya. Nah, kalau misalnya national survey ini lebih kompleks ya, menggunakan multi-stage stratified cluster sampling ya. Kalau yang rapid survey ada two-stage cluster sample. Nah, kemudian tentu dari sampel size-nya ya, sampel size-nya ini biasanya lebih besar pada national survey ya. Bisa ribuan ya. Kalau misalnya rapid survey ini hanya cukup ratusan. Kemudian stakeholder penyelenggaranya ini nasional ya, biasanya sifatnya berskala nasional ya, misalnya Riskesdas, riset kesehatan dasar. Nah, itu termasuk national survey ya. Nah, di sini kita lihat waktu ya, biaya juga ya, itu juga menjadi perbedaan antara keduanya. Nah, ciri-ciri survei cepat itu biasanya
Yang pertama dipergunakan untuk mengukur kejadian yang sering terjadi di masyarakat. Nah, proporsi kejadiannya itu bisa 15% sampai 85%. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel secara klaster 2 tahap, di mana untuk tiap kabupaten atau kota diambil sebanyak 30 klaster dan pada masing-masing klaster diambil sebanyak 7 responden. Ya, jadi untuk pengambilan sampel ini ya, jadi tidak mesti harus pada ruang lingkup kabupaten atau kota, tapi juga bisa dalam ruang lingkup RW ya, bisa dalam ruang lingkup RT. Namun konsepnya adalah cara pengambilannya dengan cluster sampling. Nanti ada pembahasan khusus untuk teknik pengambilan samplingnya. Nah, jumlah item pertanyaannya dibatasi biasa hanya sekitar 20 sampai 30 butir pertanyaan saja. Beda dengan survei-survei nasional bisa mencapai puluhan ya, bahkan ratusan. Nah, ciri yang berikutnya adalah rancangan sampel ya, rancangan sampelnya, pengambilan sampelnya, memasukkan data, kemudian pengolahan analisis datanya dilakukan dengan bantuan komputer. Waktu sejak pelaksanaan sampai dengan pembuatan laporan singkat harus dapat diselesaikan sekitar 2 sampai 3 minggu. Jadi waktunya jadi sangat cepat ya untuk survei cepat ini. Pengolahan analisis data survei disajikan dengan memakai teknik statistik sederhana dan tetap memperhatikan kaidah statistik yang berlaku. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahapan survei cepat. Tahapan pelaksanaan survei cepat tidak berbeda dengan survei pada umumnya. Bagi para pengelola program kesehatan, perlu memperhatikan beberapa tahapan dalam pelaksanaan survei cepat sebagai berikut. Yang pertama, harus menentukan masalah kesehatan yang menjadi prioritas di kabupaten atau kota tersebut dan menentukan tujuan pelaksanaan survei secara jelas dan rinci. Semakin rinci tujuan, akan semakin mudah mengembangkan kuesioner survei cepat dan melakukan analisis data. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah harus menentukan besar dan teknik pengambilan samplingnya. Menentukan besar dan teknik pengambilan sampel harus memperhatikan prinsip semua individu dalam suatu populasi mempunyai peluang yang sama terpilih sebagai sampel. Nah, atas dasar pemahaman ini perlu secara tegas ditentukan populasi sasaran sesuai tujuan pelaksanaan survei. Kemudian tahapan berikutnya kita dapat mengembangkan alat pengumpulan data. Nah, nanti ada pembahasan khusus untuk alat pengumpulan data ini, cara membuat kuesioner ya, kemudian termasuk teknik wawancara ya. Alat pengumpulan data survei cepat biasanya menggunakan kuesioner atau melakukan pengumpulan data dengan alat tertentu. Pada survei cepat, pertanyaan dibatasi sekitar 20 sampai 30 pertanyaan saja. Oleh karena itu, pertanyaan harus dipilih untuk diarahkan menjawab tujuan dari suatu survei. Kemudian yang berikutnya, pengorganisasian dan pelaksanaan survei. Sebelum survei berlangsung, perlu dilakukan standarisasi pengisian kuesioner, cara pemilihan responden atau rumah tangga, pertanyaan yang ada pada kuesioner dan teknik dasar wawancara. Nah, pembagian tugas di antara pelaksana survei cepat harus jelas agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Ingat, dalam survei cepat, waktu menjadi satu hal yang utama. Nah, yang paling cepat sebenarnya pengumpulan data secara online ya. Bisa menggunakan Kobo Toolbox ataupun menggunakan Google Form. Nah, ini akan mempermudah dan mempersingkat waktu dalam mendapatkan jawaban dari responden. Kemudian tahapan yang berikutnya bagaimana melakukan analisis dan laporan. Nah, data yang sudah terkumpul dalam waktu 1-2 hari ini harus sudah di-entry ke dalam komputer. Jika fasilitas tersedia, akan lebih baik proses pemasukan data dilakukan di lapangan dengan menggunakan notebook. Ya, akurasi data harus diperhatikan dalam proses pemasukan data ini. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah peneliti yakin bahwa entry data sudah benar dan bebas dari kesalahan. Jika masih ada keraguan, dapat dilakukan pemeriksaan dengan pembersihan data. Nah, kalau misalnya pelaksanaan analisis dan data ini, analisis data dan laporan ini ya, jadi dilakukan biasanya setelah pengumpulan data. Jadi nanti harus ada validasi terhadap data tersebut ya sebelum dilakukan pengolahan lanjut dan analisis lanjut. Jadi harus ada pemeriksaan dan pembersihan data terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan kegiatan program lanjutan. Nah, implikasi dan rekomendasi dari hasil analisis data ini
harapannya ini perlu direncanakan kegiatan lanjutan ya, sebagai tahapan yang terpisah dan merupakan bagian dari tujuan survei. Apa bentuk kegiatan yang akan diambil, ya kan? Siapa yang tanggung jawab untuk setiap kegiatan, kapan waktu untuk memulai dan selesai, di mana lokasi kegiatan akan dilaksanakan, bagaimana prosedur yang akan diikuti, sumber daya yang ada dan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Jadi hasil dari survei cepat ini harus berimplikasi pada suatu perubahan atau suatu keputusan ya dari hasil survei, sehingga ada intervensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Hal-hal tersebut di atas perlu diperhatikan agar prinsip informasi untuk tindakan dapat terlaksana. Jangan sampai laporan survei tersebut hanya tersimpan di filing kabinet tanpa digunakan untuk perencanaan program kesehatan. Sehubungan dengan itu, maka rencana kegiatan lanjut perlu dibicarakan dengan seksama bersama pengelola program yang bersangkutan dan memperhatikan informasi lain yang ada di tingkat kabupaten kota. Nah, jadi nanti kalau misalnya di lingkup mahasiswa ya, bisa nanti mainnya di level RW maupun RT untuk mengumpulkan data dan mungkin memberikan rekomendasi terkait dengan upaya penyelesaian dari masalah yang ditemukan. Nah, di sini kita lihat dari roadmap dari elemen-elemen of survey ya. Di sini yang mesti kita siapkan adalah pertanyaannya ya. Jadi kita merangkai sebuah kuesioner yang bagus, pertanyaan yang bagus, kemudian kita juga harus memilih siapa yang jadi akan target kita, siapa populasi kita, siapa sampelnya, kemudian bagaimana cara melakukan entry data, bagaimana cara melakukan analisis datanya, apakah secara offline, apakah secara online. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Kemudian bagaimana cara menemukan responden ya dengan teknik pengambilan sampling yang bagus, yang pas. Berbagai macam teknik pengambilan sampling kita bisa gunakan ya, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian juga siapa yang akan membawa atau memberikan kuesioner, ini perlu juga dipertimbangkan. Kalau biasanya dalam desain nasional itu ada enumerator, kemudian ada supervisor ya, jadi ada pengolah data dan sebagainya. Nah, jadi memang tim-tim ini bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian juga terkait dengan biaya ini juga harus dipertimbangkan. Nah, di sini untuk ini ya, untuk siapa yang bertanggung jawab ya terhadap pelaksanaan survei ya. Nah, ini baik itu di lapangan, siapa yang ngecek atau entry datanya, ini juga harus dipertimbangkan. Nah, termasuk bagaimana cara nanti melaporkan hasilnya ya. Nah, kemudian terkait juga dengan hasilnya ini akan melahirkan suatu report ya. Maka hasil survei itu menghasilkan suatu report, di mana report tadi ini sangat penting sekali untuk sebagai evaluasi dan keputusan pengambil kebijakan dalam memberikan keputusan yang tepat terkait dengan masalah yang ditemukan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.